Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agus Firman Muhyiddin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat ilmu kimia. Nah, sebagai pendahuluan, tentunya ketika SMP kalian telah belajar mengenai ilmu pengetahuan alam atau kita singkat dengan IPA ya. Nah, ketika kalian sudah memasuki SMA, IPA ini akan terbagi menjadi 3 ya. Jadi kalau misalnya dulu terintegrasi gitu ya, atau terpadu gitu ya, gabungan dari 3 mata pelajaran. Nah, sekarang ketika kalian SMA, IPA itu akan kalian pelajari masing-masing gitu ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah untuk mata pelajaran biologi, yang kedua adalah fisika, dan yang terakhir adalah kimia gitu ya. Nah, pada SMP dulu antara ketiga mapel ini kalian belajarnya itu secara terpadu atau barengan gitu ya. Nah, lalu apa itu biologi, apa itu fisika, apa itu kimia? Biologi itu sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup gitu ya. Jadi segala sesuatu tentang makhluk hidup itu dipelajari di biologi. Misalnya bagaimana makhluk hidup itu bernapas, bagaimana susunan organnya gitu ya. Bagaimana makhluk hidup itu berekspresi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dipelajari di biologi. Nah, kalau fisika gitu ya, kadang-kadang orang bilangnya gini, kalau misalnya biologi mempelajari makhluk hidup, maka fisika itu mempelajari benda mati. Nah, pendapat ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya, karena fisika itu merupakan ilmu yang mempelajari zat atau benda atau materi. Nah, sekarang kalau misalnya fisika dan biologi pengertiannya ini, lalu yang dibahas kimia apa dong? Nah, kimia itu membahas mengenai materi. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat antara fisika dan kimia itu sama-sama membahas materi. Maka waktu SMP terkadang gitu ya antara fisika sama kimia itu dibahasnya itu seperti menyatu gitu ya, barengan gitu ya, biologi yang sebelahnya fisika sama kimia gitu ya. Karena sama-sama membahas tentang materi. Sekarang saya tanyakan apa itu materi? Jadi materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya apa? Jadi gini, kita ambil contoh misalnya batu. Batu itu adalah salah satu contoh materi. Kenapa? Ketika kita timbang, tentunya batu itu memiliki massa ya. Ketika timbang, dia memiliki massa. Massa itu adalah ukuran kelembaban suatu benda ya. Ukuran kemalasan gitu ya, ukuran kesusahan untuk dia berubah keadaannya gitu ya. Nah, dia juga menempati ruang. Sebagai buktinya apa? Kalau misalnya kita celupkan batu ke dalam sebuah gelas, tentunya gelas yang berisi air ya. Air di dalam gelas itu akan tumpah gitu ya, karena terdorong oleh batu tersebut. Artinya batu tersebut menempati ruang. Nah, sekarang apa yang membedakan antara fisika dan kimia kalau misalnya dua-duanya sama-sama membahas tentang materi? Nah, kalau di fisika itu dia lebih ke arah gerak materinya gitu ya. Bagaimana materi tersebut bergerak gitu. Perilaku materi tersebut, misalnya interaksi antar materi itu seperti apa. Contohnya misalnya di listrik itu kan ada muatan positif dan negatif. Apakah dia nantinya akan tarik-menarik atau misalnya tolak-menolak gitu ya. Itu perilakunya. Lalu energinya. Nah, energi dari materi itu bagaimana dan gaya yang dikenakan terhadap materi tersebut. Nah, kalau misalnya fisika bahasnya tentang ini, yang dibahas kimia itu bagaimana? Nah, sekarang kita coba mundur dulu ke mungkin abad yang zaman purba ya, zaman purba. Nah, kita mundur dulu ke zaman leluhur kita lah kalau misalnya kalian percaya ya. Nah, jadi reaksi kimia pertama yang membuat leluhur kita terkesan yaitu adalah api, adanya api. Walaupun kita tidak bisa memastikan apakah memang demikian gitu ya. Kalau misalnya kalian ingat salah satu episode kartun SpongeBob gitu ya, di situ kalau tidak salah ada episode di mana SpongeBob, Squidward, sama Patrick itu berada di zaman purba. Nah, tentunya kalau misalnya kalian tahu episode ini, betapa berharganya api bagi mereka gitu ya saat itu.
api itu sangat penting bagi mereka. Ketika mereka menemukan api gitu, wah itu sangat merubah kehidupan mereka. Nah, walaupun bisa jadi leluhur kita juga lebih dahulu heran dengan busuknya daging. Misalnya gini, kan kalau misalnya makhluk hidup itu kan dagingnya masih segar gitu ya. Kenapa ketika dia mati gitu, dagingnya bisa membusuk? Ada apa? Nah, api mungkin bukan yang pertama, bisa jadi yang kedua atau yang lainnya misalnya. Atau bisa juga leluhur kita juga udah berpikir misalnya fotosintesis bagaimana gitu ya atau apa. Tapi intinya api itu adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Mereka penasaran dengan api gitu ya. Contohnya di sini diilustrasi gitu ada laki-laki purba gitu ya di situ. Karena penasaran gitu ya, dia menginjak api ternyata panas gitu ya. Kenapa itu panas? Nah, itu seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana kacang bisa berubah menjadi kentut yang berbau busuk? Nah, kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi sesuatu yang seperti ini gitu ya. Jadi api sama proses-proses lain gitu ya, perubahan-perubahan lain gitu ya. Api kan kita nggak tahu kalau jangan kita gitu. Mungkin leluhur kita nggak tahu awalnya itu dari mana, kenapa bisa berubah gitu ya. Nah, api sama proses-proses lainnya itu menyingkap sifat-sifat materi yang tersembunyi gitu ya. Jadi sifat-sifat tersembunyi yang mereka tidak tahu itu dari mana asal mulanya. Kita ambil contoh misalnya kayu saja lah. Gini, ketika kita memanaskan kayu, lama-kelamaan kayu tersebut kan akan panas. Pada mulanya dia akan panas, lalu ketika semakin panas akan timbul nyala api. Nah, dari mana asal nyala api tersebut gitu ya? Kan terjadi perubahan, asalnya tidak ada menjadi ada gitu. Dari mana asalnya? Nah, itu adalah sifat-sifat tersembunyi yang sangat misterius bagi mereka gitu ya saat itu. Nah, kimia itu adalah ilmu pengetahuan yang akan menyingkap tabir rahasia tersebut gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dari mana datangnya api misalnya. Kenapa daging membusuk, kenapa kemudian ya ini dia kacang berubah jadi kentut yang bau, itu akan dibahas pada ilmu kimia. Nah, reaksi kimia sendiri adalah perubahan-perubahan aneh yang menyingkap sifat-sifat tersembunyi materi. Nah, katanya perubahan aneh gitu kan. Soalnya kan jauh sekali perubahannya. Dari segar menjadi busuk gitu ya, dari awalnya tidak ada menjadi nyala, ada api dari mana itu kan? Dari dipanaskan itu sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan atau misalnya perubahan yang aneh gitu ya bagi leluhur kita saat itu, karena mungkin tidak seperti sekarang yang sudah maju akan teknologi. Dulu kan tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, oke. Nah, kimia itu adalah ilmu pengetahuan tentang yang gaib, tersembunyi, dan tidak terlihat. Ya, itu kan gaib, materi dari mana, kenapa bisa seperti itu, apa yang menyusunnya gitu ya, bagaimana strukturnya, kenapa bisa berubah gitu kan. Lalu kalau misalnya api sendiri, kenapa api tersebut bisa panas gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang gaib gitu ya, tersembunyi atau tidak terlihat. Jadi sebenarnya gaib di sini bukan berarti tentang hantu ataupun sesuatu yang abstrak gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, tidak heran perlu waktu lama untuk mengungkap rahasia-rahasia kimia. Dan itu semua berasal dari api gitu ya. Jadi awalnya itu berasal dari keingintahuan leluhur kita tentang api. Oke, kenapa kemudian api menjadi sangat penting gitu ya? Kenapa api menjadi yang paling di apa ya? Kenapa leluhur kita paling terobsesi dengan api gitu ya? Karena api itu bisa dipakai untuk mengendalikan reaksi-reaksi kimia yang lain, misalnya itu memasak. Nah, ketika kita memasak daging menggunakan api, tentunya rasanya itu akan menjadi lebih baik atau lebih enak. Nah, ini gambarnya kalian abaikan ya, bukan berarti saya menaruh gambar itu kebetulan gambar yang ada ya ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ingat skin kartun SpongeBob yang episode tentang zaman purba, ketika mereka menemukan bahwa mereka bisa memasak sesuatu dengan api, mereka lalu memasak hal lain dan yang lain lagi gitu ya. Ke saat itu SpongeBob menemukan
Apinya itu kan mereka dapatnya dari kayu yang tersambar petir gitu ya. Nah, SpongeBob itu kan memasak jamur, dari situ ternyata rasanya enak. Kemudian mereka itu memasak, ngambil sesuatu yang lain gitu ya, ngambil rumput laut, ngambil kepiting gitu ya. Mereka memasak dan ternyata rasanya itu lebih enak dibanding saat dimakan mentah gitu ya. Nah, terkait hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa leluhur kita saking penasarannya dengan api, mungkin mereka juga pernah memasak batu ya. Mungkin nggak? Nah, memang hal ini terdengar aneh gitu ya, tapi bisa saja terjadi gitu ya. Kenapa kemudian bisa dikatakan terjadi? Oke gini, kalau misalnya kalian tahu tembaga gitu ya, bisa jadi awal mula ditemukannya tembaga itu karena leluhur kita itu tak sengaja gitu ya, tanpa sengaja memanaskan sebuah batu atau membakar batu atau memasak batu ya, yang kemudian batu tersebut meleleh saking panasnya dan menjadi cairan, dan ketika dingin dia menjadi sesuatu yang baru. Misalnya tembaga gitu ya. Itu kan awalnya dari biji-bijian atau batu gitu kan. Nah, hal ini kemudian mendoronglah leluhur kita untuk memasak hal-hal lain gitu ya. Jadi mereka itu penasaran bagaimana sesuatu bisa berubah, jadi ingin merubah sesuatu dari bentuk lama menjadi suatu bentuk yang baru gitu ya. Misalnya melebur batu-batu merah menjadi besi ya. Yang kedua itu misalnya memanggang lumpur menjadi batu bata. Tentunya batu bata kan awalnya dari lumpur gitu ya. Lumpur kan secara struktur itu kan lembek, basah gitu ya. Tapi ketika dipanggang, dia itu menjadi sesuatu yang keras gitu kan. Itu menjadi sebuah penemuan yang luar biasa gitu ya. Atau misalnya waktu itu mungkin jadi sebuah pertanyaan besar, kenapa sesuatu yang tadinya lembek bisa jadi keras gitu kan? Karena dibakar. Kenapa gitu ya. Nah, bisa juga menumis lemak dan abu menjadi sabun, mendadih susu menjadi yogurt, meragi kubis menjadi kimchi. Nah, akhirnya tanpa disadari, dari perubahan-perubahan yang diinisiasi itu, kimia kemudian menimbulkan sebuah peradaban ya, peradaban. Oke. Nah, kalau misalnya kita tadi bercerita mengenai sejarah kimia pada zaman purba, nah sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin tertera dalam literatur karena memang kalau misalnya kita berbicara zaman purba itu kan kita tidak tahu waktu kehidupan saat itu mungkin bagaimana, apakah memang benar adanya atau tidak gitu kan, kita gak tahu gitu karena kita kan gak ada pada saat itu. Nah sekarang kalau misalnya pada literatur yang tersedia, sejarah ilmu kimia itu pertama kali sebenarnya gini, bagaimana rahasia materi dijelaskan. Kalau tadi kan memang kita itu bahasnya itu tentang perubahan dari suatu materi. Misalnya kayu menjadi abu gitu kan, itu kan berubah gitu ya. Kayu misalnya tadi awalnya gak menyala menjadi menyala, lumpur menjadi batu bata, biji merah jadi besi gitu kan. Itu kan berubah gitu, materinya itu berubah menjadi suatu bentuk yang lain. Nah, bagaimana rahasia ini dapat dijelaskan? Nah, orang Yunani kuno gitu ya, peradaban Yunani kuno saat itu memang dikatakan sedikit lebih maju dengan sumbangsih pemikiran para filsuf saat itu, walaupun memang sebelumnya ilmu kimia ini ada di peradaban Mesir kuno terkait dengan pengawetan mayat gitu. Saat itu orang-orang Mesir kuno itu tanpa sadar sebenarnya mempraktekkan ilmu kimia, yaitu mengawetkan sesuatu. Mereka itu mengawetkan mayat dengan zat kapur walaupun mereka tidak mengerti kenapa misalnya harus memakai hal itu, dan kenapa kemudian hal itu bisa mengawetkan mayat. Mereka tidak tahu asal mulanya walaupun itu adalah ilmu kimia. Nah, kalau misalnya di peradaban Yunani kuno ada 3 teori yang mendasari ilmu kimia sebenarnya gitu ya, yang dikemukakan oleh para filsuf saat itu. Yang pertama itu diinisiasi oleh Demokritus. Nah, Demokritus itu berpikir bahwa materi terbuat dari partikel kecil yang tidak dapat dibelah lagi.
yang dia namakan dengan atom. Atom itu terdiri atas dua kata ya, a sama tomos gitu ya, artinya tak terbelah. Kalau misalnya kita belah sesuatu gitu ya, maka pembelahan itu pasti akan berhenti entah di mana gitu ya. Pasti ada sesuatu yang kemudian tidak dapat dibelah lagi gitu ya. Kalau misalnya kita belah bangku terus aja belah, pasti akan menemukan suatu titik di mana kita tidak bisa membelah lagi saking kecilnya. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya saat itu karena ketidakmajuan teknologi, mungkin orang-orang berpikirnya pasti pembelahannya itu tanpa batas gitu ya. Ya kelihatannya saja. Nah, yang kedua itu filsuf lain, namanya itu Heraklitus. Dia menduga bahwa segala sesuatu itu terbuat dari api gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang ada, materi itu terbuat dari api. Nah, kalau misalnya kalian lihat ilustrasinya ini, saya ilustrasikan itu pakaian orang Yunani itu terbuat dari api gitu ya. Oh, berarti panas ya. Bisa jadi panas. Nah, dan yang ketiga itu adalah Aristoteles. Jadi Aristoteles itu dia menentang dua pendapat lain gitu ya. Kan atom itu tidak bisa dilihat gitu ya. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa penyusun suatu materi itu dari sesuatu yang tidak bisa dilihat? Kalau api yang benar saja, masa api gitu kan, berarti segala sesuatu itu kan panas berarti kan. Nah, Aristoteles itu mengemukakan pendapat bahwasannya ada 4 unsur ya yang menyusun suatu materi, yaitu udara, tanah, api, dan air gitu ya. Udara, tanah, api, dan air sampai semua berubah ketika negara api menyerang gitu ya. Nah, itu bukan ya, itu Avatar. Nah, Aristoteles itu menyatakan kalau misalnya semua materi yang ada itu pasti tersusun atas 4 unsur dasar. Ya, 4 unsur dasar ini. Kalau misalnya benda lain selain 4 unsur dasar yang ada, itu adalah perpaduan antara keempat unsur tersebut. Nah, ide Aristoteles ini merupakan yang paling berpengaruh pada ilmu pengetahuan di zaman pertengahan saat itu. Jadi mereka berpikir kalau misalnya benda merupakan campuran dari 4 unsur, maka seharusnya kita bisa merubah apapun menjadi sesuatu yang lain hanya dengan menyesuaikan bahan-bahannya. Dan ini bisa dong kalau misalnya kita ingin membuat sesuatu, ya kita tinggal padukan aja antara misalnya api dan air jadi apa gitu kan. Mungkin seperti itu maksudnya. Nah, saat itu yang paling fenomenal dan mungkin tertulis di mitologi-mitologi itu mengenai bagaimana cara merubah sesuatu menjadi emas ya. Jadi para ilmuwan kuno itu sangat terobsesi bagaimana cara merubah batu menjadi emas, misalnya besi menjadi emas, timbal menjadi emas gitu ya. Bahkan dalam mitologi-mitologi Yunani kuno juga beberapa menceritakan tentang apel emas gitu ya, apel berubah menjadi emas gitu ya. Ya apel emas gitu. Nah, contohnya itu apel emas itu cerita ini nih yang Dewi Eris itu ya. Dewi Eris yang ingin memberikan apel kepada wanita tercantik di sebuah pesta pernikahan. Nah, saat itu terjadi perselisihan antara Hera, Athena sama Aphrodite kalau nggak salah ya. Nah, memang kalau misalnya kalian menonton film-film abad pertengahan dan berhubungan dengan alkimia, atau misalnya penyihir alkimia saat itu, segala sesuatunya itu pasti dikaitkan dengan bagaimana cara membuat atau merubah sesuatu menjadi emas gitu ya. Nah, kemudian saat itu kan masih terbelakang ya, ilmuwan-ilmuwan atau filsuf-filsuf itu berlomba-lomba gitu ya, meneliti bagaimana caranya gitu memadukan unsur apa yang harus dipadukan untuk membuat emas gitu ya. Kan emas itu merupakan logam yang paling berharga mungkin ya saat itu. Nah, perdebatan konyol ya emang awalnya kan konyol gitu ya. Kalau misalnya kita gak kepikiran kan bagaimana batu bisa jadi emas gitu, digimanain.
Itu kan konyol gitu. Nah, kok perdebatan konyol ini kemudian menjadi terbuka sedikit gitu ya tabiarnya dijawab oleh Jabir Ibnu Hayyan gitu ya di Persia pada abad ke-8. Jadi memang saat itu peradaban Islam itu lebih maju kan, lebih maju dibanding dengan peradaban di Eropa gitu ya. Nah, mohon maaf sebentar. Oke. Nah, beliau Jabir Ibnu Hayyan ini menciptakan segala macam peralatan lab dan prosedur berguna yang kemudian ditemukanlah alkimia. Sebenarnya bukan Ibnu Hayyan saja ya, Ar-Razi pada abad ke-10 juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu kimia. Namun orang-orang tahunya itu yang pertama mencetuskan, dan emang dia yang pertama ya dari abad ke-8 soalnya, itu adalah Jabir Ibnu Hayyan gitu ya. Nah, dia itu menemukan alkimia. Alkimia itu apa? Alkimia itu berarti perubahan materi. Itu dalam bahasa Arab ya, ilmu kimia dalam bahasa Arab. Jadi alkimia ini yang menginisiasi kemudian nantinya asal mula ilmu kimia. Jadi awalnya itu dari alkimia yang ditemukan oleh Jabir Ibnu Hayyan, ilmuwan muslim ya. Nah, alkimia ini menjadi pusat perhatian ilmuwan-ilmuwan Eropa dan mereka kemudian menghasilkan penemuan-penemuan baru gitu ya. Jadi sebenarnya ilmu kimia ini tercipta itu atas sumbangsih kemajuan peradaban muslim, dan satu lagi yaitu ide konyol gitu ya. Jadi ide konyol para filsuf saat itu gitu ya. Jadi ide konyol bagaimana merubah sesuatu jadi emas. Kalau misalnya kalian baca-baca literatur lagi, jadi hasrat mendapat emas buatan itu sangat tinggi saat itu. Bahkan ada seorang ahli alkimia Jerman gitu ya, namanya Hernig Brand itu. Dia mencoba membuat emas dengan menyuling 60 ember air kencing gitu ya. Jadi dia itu menyuling ember air kencing dan dia yakin dari hasil sulingan itu dia akan dapat membuat emas. Walaupun akhirnya ya tidak mungkin gitu ya. Akhirnya dari hasil sulingan itu dia menemukan sesuatu yang lain yang tak kalah pentingnya. Sebenarnya dia itu menemukan sesuatu yang dapat bersinar dalam gelap gitu ya. Kalian tahu kan sesuatu yang bisa bersinar dalam gelap gitu ya, yang terbuat dari fosfor gitu ya, fosforus. Nah, itu awal mulanya berdasarkan sejarah itu hasil sulingan dari air kencing awal mulanya ya. Nah, ilmuwan Eropa yang menyumbang pemikiran atau salah satu inisiator penyumbang pemikiran alkimia itu adalah Joseph Priestley gitu ya. Nah, dia itu adalah seorang pendeta yang membangun lab di dapurnya. Nah, ia mengemukakan teori yang dinamakan teori phlogiston. Nah, ini gambarnya gitu ya. Jadi reaksi Priestley gitu ya terjadi dalam bejana tertutup yang dihubungkan dengan pipa ke botol terbalik berisi cairan gitu ya. Nah, botol itu dicelupkan ke dalam cairan yang sama dengan yang ada di dalam bejana. Jadi jadi kita menaruh sesuatu materi di A, dibakar gitu ya. Kemudian kita hubungkan dengan botol yang ada di C, itu tuh dihubungkan dengan bejana B. Nah, B ini dihubungkan juga dengan di bejana di D gitu ya, yang berisi sebuah cairan. Nah, reaksi itu menghasilkan gas yang menimbulkan gelembung dalam cairan dan berkumpul di dalam botol. Jadi gini, pada saat itu reaksi Priestley itu gini. Jadi di botol A nih ya, di bejana tertutup A, dia itu membakar oksida raksa ya,
oksida raksa. Kalau misalnya kalian nggak tahu oksida raksa itu apa, silahkan cari ya. Nah, dia memanaskan atau membakar atau memanggang oksida raksa, mereaksikan oksida raksa. Nah, oksida raksa setelah dipanaskan, dihasilkanlah raksa. Namun setelah dia timbang gitu ya, jadi dia itu menimbang massa oksida raksa sebelum reaksi, sebelum dipanaskan dan sudah reaksi setelah menjadi raksa gitu ya. Itu ternyata massanya itu berkurang ya. Jadi massa sebelum reaksi dengan sesudah reaksi itu beda. Kalau misalnya bingung membayangkannya gini aja lah. Kita pakai analogi. Nah, ketika kayu kita timbang gitu ya, massanya kita catat. Nah, kemudian kayu tersebut kita bakar, kemudian jadi abu gitu ya, jadi arang. Nah, setelah kita timbang lagi, kayu tersebut kan akan menjadi lebih ringan. Nah, seperti itu. Contoh analoginya. Nah, dia itu di sini memanaskan oksida raksa. Nah, setelah dipanaskan, raksa yang dihasilkan ternyata massanya lebih sedikit dibandingkan sebelum reaksi. Nah, kemana larinya massa yang hilang ini? Ternyata massa yang hilang ini menjadi sebuah gas gitu ya, gas yang terkumpul di C, di tabung C gitu ya. Jadi gas-gasnya ini setelah dipanaskan dia kan menguap ya, menguap melalui bejana B, kemudian di C terkumpul di C. Nah, dia namakan gas-gas ini sebagai phlogiston gitu ya. Gelembung-gelembung ini dia namakan sebagai phlogiston. Nah, pada saat yang hampir bersamaan di Prancis itu Anthony Lavoisier ya melakukan percobaan yang sama. Nah, tetapi dia itu melakukan percobaan yang kebalikannya. Nah, kalau misalnya tadi sebelum dan sesudah reaksi gitu ya, dari A ke C gitu ya. Jadi tadi dari bejana A ke bejana C gitu ya, dipanaskan di bejana A, kemudian dilihat di bejana C itu nanti ada gas gitu ya. Nah, kalau Lavoisier ini dia sebaliknya ya. Jadi dia juga memanaskan raksa gitu ya. Dia itu bukan raksa sih sebenarnya, dia memanaskan suatu logam gitu ya. Logam. Jadi di tempat yang C tadi. Nah, kalau kita memanaskan logam di udara yang terbuka ya, kalau kita memanaskan logam di suatu udara yang terbuka, maka massa logam setelah reaksi itu akan bertambah. Jadi kebalikannya, kalau tadi dia berkurang gitu ya, sekarang itu bertambah. Kenapa? Jadi karena logam tersebut ketika dipanaskan dia menangkap oksigen yang ada di udara gitu. Nah, jadi dari hasil percobaannya, jadi kalau misalnya kalian masih bingung ini percobaannya bagaimana, nanti kita bahas lebih lengkap di reaksi reduksi sama oksidasi ya. Intinya gini, sebelum dan sudah reaksinya, kalau misalnya pas Priestley itu sebelum sama sudah reaksinya masanya lebih kecil. Nah, Lavoisier ini melakukan percobaan yang kebalikannya. Nah, dari hasil percobaannya ini Lavoisier mengemukakan hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Nah, kalau tadi di percobaan kan lebih ringan, Pak. Kemana yang lainnya? Yang lainnya itu berubah menjadi gas. Jadi massa gas itu adalah gas itu mempunyai massa. Jadi gas itu adalah massa yang hilang dari raksa tadi gitu, dari percobaan tadi. Nah, dari hasil penemuannya ini tak heran kemudian Lavoisier dijuluki sebagai bapak kimia modern. Nah, bapak kimia klasiknya itu Jabir Ibnu Hayyan. Nah, lalu apa saja yang dipelajari di ilmu kimia? Ya, jadi tadi kan kita berbicara tentang sejarahnya ya. Sejarah bagaimana kemudian kimia ditemukan, awal mulanya bagaimana, dari mulai api gitu ya, dari perdebatan sengit filsuf tentang materi asal mulanya dari mana gitu ya. Nah, yang dipelajari di kimia itu yang pertama itu mengenai susunan materi. Maksud susunan materi itu bagaimana, Pak? Jadi gini, antara kayu dan besi, kalian misalnya punya kayu dan besi, apa yang membedakan kayu dan besi? Nah, yang membedakan antara kayu dan besi itu adalah susunannya. Kenapa kemudian antara kayu dan besi berbeda, susunannya berbeda? Kayu itu kan tersusun selulosa, lignin gitu kan.
Sementara besi dia kan dari ferrum gitu ya. Jadi dari atom ferrum atau dari tersusun atas beberapa materi yang tadi atom teh yang dikatakan Demokritus gitu ya. Materi-materi kecil yang penyusunnya itu ya itulah gitu ya. Jadi berbeda penyusunnya. Jadi setiap benda itu terkadang mempunyai penyusun yang berbeda. Nah, sifat-sifat materi. Maksudnya gimana sifat materi? Kita ambil perbandingan misalnya antara besi sama emas. Besi itu kan mudah berkarat, sementara emas itu tidak mudah berkarat. Nah, itu kan sifatnya berbeda gitu ya. Nah, ini dikaji di kimia, ilmu kimia. Yang ketiga itu struktur materi. Nah, bedanya susunan sama struktur. Kalau susunan itu kan penyusunnya. Jadi kan tadi berdasarkan pendapat Demokritus itu bahwa sebuah materi, jadi materi itu kalian jangan dianggap sebagai uang ya. Jadi materi itu kalian gambarkan saja sebagai sebuah benda. Benda itu adalah materi gitu. Seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang kalau misalnya kita timbang memiliki massa dan yang menempati ruang, itu berarti materi gitu ya. Nah, struktur materi misalnya gini. Kalian tahu intan, berlian gitu ya. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan arang, apa yang membedakan intan dengan arang? Harganya, ya pasti harganya beda ya. Tetapi antara intan sama arang itu yang membedakan adalah strukturnya. Padahal mereka tersusun atas materi yang sama, yaitu apa? Yaitu karbon. Jadi dua-duanya juga tersusun atas karbon, tetapi kemudian berbeda. Kenapa? Karena struktur intan itu lebih kompleks dibanding dengan arang. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan materi. Perubahan materi itu bagaimana ya? Tadi ya kita ambil contoh yang gampang aja lah, tentang bagaimana kayu berubah menjadi abu gitu ya. Bagaimana kayu berubah menjadi arang gitu ya. Ketika setelah dipanaskan, itu kan dia berubah bentuknya. Nah, energi dan yang terakhir itu mengenai energi yang terlibat pada perubahan materi. Jadi ini kita ambil contoh misalnya kendaraan kalian. Kendaraan kalian supaya dapat bergerak itu kan harus dikasih bensin. Bensin itu sebenarnya dibakar, ya, dia dipanaskan, dibakar. Nah, kemudian dihasilkan sebuah energi. Nah, energi inilah yang kemudian dipakai untuk menggerakkan roda. Nah, itulah maksudnya. Jadi energi dia itu kan energi yang terlibat pada perubahan materi. Jadi kan berubah antara bensin itu kan berubah setelah dipanaskan menjadi asap kan. Nah, energi yang dihasilkannya itu dipakai buat mendorong mesin. Nah, kesimpulannya, kimia itu adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan materi. Ya, jadi kimia itu adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang susunan, sifat, struktur, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan materi. Ini adalah kesimpulannya. Ya, terima kasih. Cukupkan sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan mengenai detail materi itu sendiri, bagaimana sifatnya, bagaimana perubahannya gitu ya, bagaimana wujudnya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar, atau bisa juga kalian menghubungi saya melalui email yang tertera berikut ya. Nomor WhatsApp juga saya cantumkan di sini. Kalian juga bisa memfollow saya di beberapa akun sosial media yang tertera gitu ya. Kalau misalnya kalian menyukai video ini, silahkan like. Kalau misalnya tidak suka, bolehlah dislike gitu ya. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.